Eksteriornya B, interior B, mesin terkategori di C, dan ini di open cuma 45 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik, ini buat teman-teman yang nyari mobil premium harganya cukup lumayan murah. Oke, ini guys, ada mobil keren nih, masih di bawah harga pasar. Di depan kita ini ada Mercedes-Benz A250 tahun 2013 automatic transmission. Kita mengarah ada mobil premium cuman 50 jutaan nih guys. Kita langsung coba screening aja. Oke guys, ini kita agak melipir sedikit. Ada mobil bagus nih, mobil cukup premium ya, cuman di opennya murah nih 50 jutaan guys. Kita langsung coba screening aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA nih, balai lelang terbesar yang ada di Indonesia nih. Salah satunya nih ada di sini nih guys, di daerah Meruya. Dan kita akan coba mereview unit-unit apa aja yang akan dilelang di JBA pada event lelang berikutnya nih guys. Jangan lupa nih, buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti lelang di Balai Lelang JBA, langsung aja cek di deskripsi, informasinya lengkap ya. Ada websitenya di jba.co.id. Kalau memang teman-teman tertarik untuk mengikuti lelangnya dan belum tahu caranya, gue tinggalkan link video tentang tata cara lelang ala Dozo21 ada di deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek aja secara singkatnya di video Dozo21. Oke guys, jadi ada unit-unit apa aja untuk event lelang pada berikutnya di JBA ini. Teman-teman ikutin terus aja video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif buat teman-teman semua. Oke guys, kita langsung cek nih, ada mobil SUV premium nih cuma 45 jutaan ya. Di depan kita nih ada Mazda CX-7 ya, atau CX-7 tahun 2011 automatic transmission. Ini masuknya ke 2300 cc, odometer di 84 ribuan, pajak mati di bulan 6 2019 kemarin. Nah, ini jadi salah satu PR nih guys. Eksteriornya masih B, interior B, mesin terkategorinya di C, dan ini di open cuma 45 juta rupiah. Kita langsung coba screening nih guys. Kalau di bagian eksteriornya sih kita ngelihatnya masih oke ya. Headlamp, fog lamp masih terkategori cukup. Terus di bagian garnisnya, chrome-nya ini masih oke banget. Velg aja masih bawaan OEM dari Mazda-nya dengan kondisi ban masih 70%-an. Nah, ini masih cukup presisi banget di bagian nut-nutnya. Dan ini juga masih kondisi oke sih di bagian catnya. Kalau kita cek di bagian sisa-sisanya nih masih terbilang cukup baik ya. Kita coba cek di bagian belakang. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang. Stop lamp masih terkategori cukup oke. Belum ada sensor parkir di bagian belakang. Untuk di spoilernya masih bawaan. Untuk di bagian wipernya juga masih ada. Nah, ini hanya butuh dicuci poles lagi. Kondisinya sudah oke sih kalau menurut gue ya, 40 jutaan guys. Nah, sedikit kita cek di bagian sisi sebelah kirinya, ini juga masih terkategori cukup ya. Menurut gue nut-nutnya masih cukup presisi. Dan ini hanya butuh cuci poles lagi biar makin oke. Nah, ini ada sedikit PR nih di bagian klep depannya nih, agak sedikit renggang nih guys. Jadi harus butuh di repair sedikit nih. Oke guys, kita coba cek di bagian interiornya. Nah, ini adalah di bagian interiornya masih oke banget sih kalau menurut gue. Untuk di bagian trimnya nih masih bawaan pabrikan dan kondisinya kayak premium leather seperti ini. Layout dashboardnya juga masih oke banget guys. Sudah ada switch di steering wheelsnya dan termasuk ada cruise control juga ya di sini ya. Automatic transmission di bagian plafonnya masih oke. Sudah ada sunroofnya. Dan ini adalah kondisi di bagian belakangnya. Masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gue nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih, langsung cek di JBA nih guys. Masih oke banget. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil 40 jutaan, di depan kita ada Mazda CX-7 2011 automatic transmission dengan odometernya di 84 ribuan, pajak mati di bulan 6 2019, dan ini jadi salah satu PR nih guys. Eksteriornya B, interior B, mesin terkategori di C, dan ini di open cuma 45 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik nih buruan nih, cek langsung di jba.co.id guys. Cek nih ada Audi nih. Nah, ini kita langsung screening aja dulu ya. Audinya kayaknya masih oke banget. Di depan kita nih ada Audi A4 1800 cc tahun 2013 nih guys. Ini masuknya automatic transmission dengan odometernya di 60 ribuan. BPKB ready, pajak mati di Desember nanti 2021 ya. Eksteriornya katanya C, interior B, mesin di B. Dan ini di open di 90 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu di bagian eksteriornya. Ini warna putihnya masih cukup oke sih kalau menurut gue ya. Di bagian grill masih oke, headlamp oke, dan juga di bagian depan sudah ada corner side parkingnya yang rata dengan bodi. Velg sih sebenarnya ini sudah gantian ya dengan tutup dopnya Audi. Ini bagian bannya juga masih cukup oke, sekitar 60%-an. Ada beberapa noda-noda kusam aja, jadi harus butuh dicuci steam nih kalau menurut gua, ataupun dipoles kalau mau nih, masih cukup oke nih. Sisanya nutnya masih cukup presisi dan masih cukup oke.
Nah, kalau kita cek di sisi bagian belakang, ada 4 titik sensor parkir rata dengan bodi, stop lamp masih oke, defogger untuk kaca belakangnya ya, masih cukup oke dan masih cukup kinclong sih kalau menurut gua kalau udah dicuci nih guys. Lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kiri dari unit ini juga masih cukup presisi, hanya banyak debu aja jadi butuh dicuci poles lagi, udah oke banget nih guys. Oke, kita coba sedikit intip di bagian interiornya. Joknya ini premium leather ya, masih oke banget. Terus di konsol tengahnya juga keren banget sih, ada wood panelnya, sporty banget, warna hitam seperti ini. Interiornya masih kategori cukup baik sih kalau menurut gua, masih bersih, masih cukup nyaman nih. Jadi masih worth to buy kalau menurut gua nih guys. Nah, ini nih buat teman-teman yang nyari mobil premium harganya cukup lumayan murah. Di depan kita nih ada Audi A4 1800 cc tahun 2013, automatic transmission, odometer di 60 ribuan, BPKB ready dengan pajak mati di bulan Desember 2021. Eksterior C, interior B, mesin terkategori DB, dan ini di open di 90 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id guys. Oke guys, di depan kita nih ada Mercy tipe A, kita langsung cek aja. Nah, ini adalah Mercedes-Benz A250 2013 automatic transmission, masuknya ke 2000 cc lah ya, something ya. Odometer di 49 ribuan, pajak mati di bulan November 2020 kemarin. Eksteriornya katanya B, interior B, mesin terkategori DB, dan ini di open lumayan guys di 199 juta rupiah. Kita langsung screening aja, masih di bawah harga pasar nih guys, harga bajong nih. Kalau kita lihat di bagian grillnya masih cukup oke. Headlampnya sudah Pro G dan full dengan black housing reflektor dengan adanya alis LED. Lalu ada 6 titik sensor parkir rata dengan bodi di bagian depan. Untuk di bagian velgnya masih OEM AMG seperti ini, dengan kondisi di bagian bannya kurang lebih sekitar 50-60%. Ini adalah tipe yang sportnya, ada emblem sportnya di sini. Lalu bagian bodinya nih agak sedikit menguning dan mengusam ya, tapi butuh dicuci poles lagi. Dan ini adalah kondisi hatchback karena ini tipe A yang 250 nih guys. Kita cek di sisi belakangnya, oh mas, keren banget ya. Ini kalau menurut gue sih oke. Stop lamp oke, ada 4 titik sensor parkir rata body. Terus di bagian belakang muffler twins seperti ini, sudah ada diffusernya, defogger untuk kaca belakang, spoiler dan wipernya juga masih ada, dan ini masih oke banget kalau menurut gue nih guys. Bagian sisi sebelah kanan masih cukup presisi nih, kita lihat masih cukup oke. Mudguard juga masih ada, cuman agak sedikit menguning aja kondisinya. Spion juga masih lengkap semua. Coba kita intip di bagian interior. Pintunya masih antep banget nih. Ini adalah bagian interiornya. Kalau kita cek, ini cluster meternya keren banget ya. Nah, ini Mercedes-Benz banget nih. Dan ini sudah cukup mewah sih kalau menurut gue untuk di bagian interior ya. Teman-teman bisa cek sendiri, setirnya juga masih cukup oke. Sudah ada mode di bagian steering wheelsnya. Ini adalah kompartemen tengahnya, premium leather ya untuk di bagian joknya. Keren banget sih kalau menurut gue nih guys. Lalu ini adalah bagian plafon sporty banget ya, warna hitam, dan ini untuk 4 passengers. Nah, ini kalau untuk teman-teman cek di bagian kondisi belakangnya oke banget dengan seat belt warna merah, jadi sporty banget kelihatannya ya. Ini adalah A250 dengan kondisi interiornya masih cukup oke, dan yang pasti sudah ada pedal shiftnya guys. Oke, ini guys, ada mobil keren nih, masih di bawah harga pasar. Di depan kita nih ada Mercedes-Benz A250 tahun 2013 automatic transmission dengan odometer di 49 ribuan, pajak mati di November 2020 kemarin. Eksteriornya B, interior B, mesin B, masih cukup oke banget, tapi ini butuh dicuci, poles dan salon lagi biar oke banget ya guys. Di open di harga 199 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id. Oke guys, kita mengarah ada mobil premium cuman 50 juta nih guys. Kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Audi A4 1800 cc, ini tahun 2010 guys, automatic transmission dengan odometer di 87 ribuan, pajak mati di bulan 3 nanti 2022. Eksteriornya C, interior B, mesin terkategori di C, dan ini di open cuman 50 juta guys. Nah, ini kalau kita lihat di bagian eksterior nih, headlamp ini keduanya ditutup dengan stiker smoke seperti ini. Grill masih oke banget ya, garnisnya masih tegas banget. Lalu untuk di bagian fog lamp masih oke. Velg ini bawaan dari OEM-nya guys, dengan kondisi ban kurang lebih 40%-an. Kalau untuk di bagian eksteriornya, catnya nih agak sedikit kusam aja, cuman masih cukup presisi di bagian nut-nutnya nih guys. Lalu kita di bodinya, ini banyak debu aja, hanya butuh dicuci, poles lagi. Nah, kita cek di sisi belakangnya, stop lamp masih oke banget. Terus ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang yang rata dengan bodi, defogger untuk kaca belakangnya, dan ini masih oke ya, butuh dicuci, poles lagi nih guys. Keren banget sih kalau menurut gua. Kondisi di bagian sebelah kanannya juga terkategori masih cukup presisi, dan ini hanya kotor-kotor noda ya, jadi ya butuh dicuci lagi, butuh dipoles. Dan ini warnanya masuknya ke biru dongker sih kalau menurut gua, bukan hitam ya.
Nah, sedikit nih kita cek di bagian interior. Kalau di bagian interior nih masih terkategori cukup oke. Joknya ini masih premium leather ya. Terus untuk di bagian konsol tengahnya sudah ada wood panelnya. Dan di bagian interiornya nih masuknya ke kategori cukup baik kalau menurut gua nih guys. Oke nih teman-teman, yang tertarik dengan mobil premium Audi, di depan kita nih ada cuma 50 jutaan. Ini adalah Audi A4 1800 cc tahun 2010, automatic transmission. Odometernya di 87 ribuan dengan pajak mati nanti di bulan 3 2022 ya guys. Eksteriornya C, interior B, mesin terkategori di C, dan ini di open cuma 50 juta rupiah. Yang tertarik teman-teman buruan cek di jba.co.id guys. Oke guys, ini kita agak melipir sedikit, ada mobil bagus nih, mobil cukup premium ya, cuman di opennya murah nih guys. Langsung aja kita cek nih buat teman-teman semua. Di depan kita nih ada Mazda CX-5 2500 cc tahun 2013, automatic transmission. Odometer di 58 ribuan, BPKB ready, sayang nota pajak nggak ada, teman-teman bisa cek ya di plat nomornya. Atau bisa langsung hubungi dengan Balai Lelang JBA langsung. Eksteriornya C, interior B, mesin terkategori di B, dan ini open cuma 90 juta rupiah. Kita langsung cek aja guys, Mazda CX-5. Dengan kondisi di bagian eksterior sih kalau menurut gue sudah ada beberapa yang kusam sih, cuman masih cukup oke. Bagian headlamp dan fog lampnya masih terkategori cukup. Untuk di bagian underguard ini ada beberapa kusam ya, yang plastik hitamnya ini. Grillnya pun juga agak sedikit kusam. Velg masih OEM dari bawaan Mazdanya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40%-an. Ada beberapa baret-baret pemakaian di bagian fendernya, dan ini catnya sudah sangat kusam nih guys kalau menurut gua. Nah ini nih, catnya ini sudah nggak orisinil lagi di bagian panel depan yang sebelah kirinya sampai ke belakang nih kayaknya nih. Tapi di bagian quarter sih masih oke. Nah ini adalah di kondisi bagian belakang guys. Top lampnya masih cukup oke, 2 titik sensor parkir bawaan pabrikannya, 2 muffler ya di belakang, spoiler, wiper masih oke, defogger untuk kaca belakangnya. Kita cek di bagian sisi sebelah kanannya, kalau gue bilang sih kondisinya masih terkategori cukup sih kalau menurut gua, cuman ada sedikit penyok ya sama baret di bagian quarter belakang. Baret di bagian pintunya wajar nih, dan ini juga ada baret nih, agak kasar juga sih pemakaiannya. Coba kita intip di bagian interior. Oke guys, ini adalah di kondisi bagian interior. Kalau untuk di bagian joknya sama kompartemen, teman-teman lihat ya, trimnya leather seperti ini tapi sudah agak kusam. Dan di bagian yang paling parah itu ada di bagian jok passengers depan guys. Sudah ditambal dengan lakban warna hitam. Lalu untuk di bagian dashboard masih cukup, plafon masih oke, sudah ada sunroof ya di bagian atasnya. Nah ini adalah kondisi di bagian setir ya, masih oke walaupun agak sedikit kelupas-kelupas di kulitnya. Dashboard masih oke, dan sisanya nih masih terkategori cukup sih kalau menurut gue ya. Oke nih guys, buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada Mazda CX-5 2500 cc nih. Mumpung harganya masih murah nih guys. Ini tahun 2013, automatic transmission, 58 ribuan odometer ya. BPKB ready, sayang nota pajaknya nggak ada nih. Jadi teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang JBA. Eksteriornya C, interior B, mesin terkategori di B nih katanya guys. Di open cuma 90 juta rupiah. Kita tadi sudah kelilingin, di bagian interiornya sih ada yang kusam. Eksterior juga ada PR. Jadi kalau menurut gue nih masih serba C deh ya, biar aman ya. Teman-teman yang tertarik dengan CX-5 tahun 2013 cuma 90 juta, langsung cek di jba.co.id guys. Oke guys, ada Alphard. Kita langsung cek nih, Alphardnya sekitar 100 jutaan, dan ini tahun 2011. Kita langsung cek aja. Di depan kita nih ada Toyota Alphard 2400 cc tahun 2011. Yang tipe G ini sudah double sunroof soal ini guys. Nah, ini automatic transmission, masuknya ke 2400 cc. Odometernya di 96 ribuan, BPKB ready. Sayang nih guys, nota pajaknya nggak ada. Teman-teman bisa langsung cek di JBA. Eksterior katanya C, interior B, mesin terkategori di C. Dan ini di open di 109 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Di bagian eksteriornya ini warna abu-abu seperti ini, memang terlihatnya agak kusam, butuh dicuci poles saja. Headlamp kiri kanannya nih agak sedikit menguning. Fog lamp masih cukup oke. Sudah ada side corner parkir di bagian depannya. Di bagian velg masih OEM dari bawaan Toyotanya, dengan kondisi bannya nih kurang lebih sekitar 60%-an. Sisi-sisinya masih terkategori presisi, masih cukup oke, butuh cuci poles saja. Kita coba cek di belakangnya. Nah kalau kita cek di belakangnya nih, spoiler masih ada, dan ini wipernya sudah tersembunyi ya di bagian atas, bukan di bawah lagi. Udah oke, tahun 2011. Nah ini adalah bagian belakang, stop lamp masih oke. Alphard ini yang tipe G, yang sudah 2400 cc. Di bagian belakang ada 4 titik sensor parkir guys. Lalu di bagian belakang nih, backdoornya sudah agak sedikit kusam, butuh dipoles lagi. Nah kalau di sisi bagian dari sebelah kanannya nih masih cukup oke sih sebenarnya. Ya ini masih terbilang cukup eksklusif sih kalau menurut gue ya. Power sliding door masih jalan, kita cek coba di bagian depannya. Nah ini keren banget ya, di bagian depannya pas kita buka langsung bener-bener eksklusif banget ya, mewah banget. Di tengahnya ada warna gold, ini keren banget jadinya kelihatannya.
Head unit sudah gantian Sansui seperti ini, terus di atasnya sudah double sunroof. Keren banget sih di bagian interior ya. Ini trim premium leather ya, tapi memang sudah ada yang pecah-pecah jadi harus di retrim ulang lagi. Ini adalah bagian armrestnya dengan kondisi di bagian joknya ini sudah electrical semua. Ini adalah menu utamanya nih guys, row kedua. Ini adalah tempat yang paling nyaman di Alphard ya. Ini sudah double sunroof, ambience-nya juga masih nyala, masih oke banget. Ya ini PR-nya paling ada di trim joknya ya, karena sudah ada beberapa yang pecah-pecah. Ini harus di retrim lagi, tapi kondisinya sih masih cukup oke. Di bagian interior nih, masih keren banget nih guys. Nah ini dia nih, kalau teman-teman tertarik, di depan kita ada Toyota Alphard 2400 cc tahun 2011 automatic transmission. Odometer di 96 ribuan, masih cukup normal sih kalau menurut gua. BPKB ready, sayang nih nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya atau langsung cek di jba.co.id ya. Nah ini eksteriornya katanya C, interior B, mesin terkategori di C, dan ini di open di 109 juta rupiah. Sangat-sangat masih cukup worth it guys, karena harga 2011 saja masih di atas 200 jutaan, sekitar 230, 215 dan sebagainya. Ini di open, start lelangnya di 109 juta rupiah. Kayaknya bakal jadi rebutan. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id. Oke guys, Jazz nih 50 jutaan guys. Kita langsung coba screening aja dulu. Di depan kita ini ada Honda Jazz GE8 nih, 1500 cc, ini tahun 2017. Ini yang tipe E guys, automatic transmission. Dengan odometer di 54 ribuan, pajak mati di bulan 4 2021 kemarin. Eksteriornya C, interior B, mesin terkategori di C nih guys, dan BPKB-nya ready. Ini di open cuman 50 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Jazznya warna merah, masih oke sih kelihatannya. Headlamp sama fog lamp-nya nih masih cukup baik ya. Di bagian eksteriornya nih, catnya juga masih terkategori cukup oke ya. Butuh cuci poles lagi biar lebih kilap lagi. Velg ini sudah gantian, bukan bawaan OEM-nya, dengan kondisi ban kurang lebih 40% dan sudah agak retak-retak ya. Ada beberapa noda nih guys di bagian panel-panel pintunya. Cuman untuk nut-nutnya masih terkategori cukup presisi guys. Nah kalau kita lihat dari sisi belakangnya, spoiler, wiper masih oke, defogger untuk kaca belakangnya ya. Stop lamp keduanya masih oke, polos, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Tapi ini kondisinya masih mumpuni banget dan masih oke banget sih kalau menurut gua nih. Lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kanannya, masih cukup oke, dan ini masih terlihat tinggal pakai aja ya. Sudah ada tambahan side skirt di bagian kiri kanannya. Coba kita intip di bagian interiornya kayak apa. Oke guys, kalau kita cek di bagian interiornya, door trimnya sudah di retrim ya, dengan seperti ini yang agak warna merah seperti ini. Lalu kalau kita cek di bagian interiornya, dashboard masih cukup oke. Setir masih ada teksturnya dengan kondisi logonya, emblemnya sudah agak sedikit menguning ya. Joknya agak kusam nih guys kalau menurut gua. Jadi interiornya harus butuh di salon lagi. Di bagian plafon sih masih oke. Kalau kita cek di bagian kondisi jok belakang kusam nih. Jadi interior sih harus butuh di salon lagi biar kelihatan oke ya. Cuman interior masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua. Oke nih buat teman-teman yang nyari Jazz harga cuman open 50 juta, di depan kita nih ada Honda Jazz GE8 1500 cc RS ya, atau tipe E 2012 automatic transmission. Dengan odometer udah di 56 ribuan, pajak mati di bulan 4 2021 kemarin, BPKB-nya ready guys. Eksteriornya masuk ke kategori C, interiornya masih B ya, mesinnya terkategori di C, dan di ini di open di 50 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik dengan Jazz, langsung cek di jba.co.id guys. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Layang JBA pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang menarik dan juga informatif buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi video ini, ada informasi lengkap tentang JBA. Langsung aja cek di jba.co.id guys. Jangan lupa juga guys, untuk update-nya langsung aja follow Instagram dan TikTok-nya Dozo21 biar teman-teman mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Oke, akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.